Lampu. Agak lama ya? Oke. Oke, siap. Oke, siap ya. Ya. Halo, Halo. live nih. Aku live-in sekarang. Kita iklan dulu ya. Iklan dulu baru nanti Al-Fatihah ya. Oke, teman-teman siap-siap. Kita akan live. 1, 2, 3. Masih loading. Oh, tadi Anji itu dandan dulu. Ya, selamat malam semuanya. Selamat bergabung pada malam hari Malam. ini. Teman-teman semua, kita live juga di Facebook pada malam ini untuk sesi pemaparan untuk kelas nafsiologi dasar. Saya ingin memperkenalkan sedikit kegiatan kita nanti pada hari Minggu. Itu ada kelas kripto ya. Ya. Brosurnya saya bagikan. Saya share dulu. Bisa kelihatan ya. Serial kelas memahami kurs kripto. Kurs kripto Ya. demokratisasi ekonomi. Dengan narasumber Pak Dilan S. Batuparan, pengamat keuangan, dan ada tim panelis saya sendiri, Acin Modor, Naksa Redana, dengan moderator Mbak Gayatri. Bagaimana Mbak? Ada yang ingin disampaikan tentang kelas kita ini? Ya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman. Bagaimana kabarnya? Kita hijrah kemana ya? Hijrah ke Indonesia. Ya, karena kita hijrah ke Indonesia, sekarang kita itu sedang lagi ngetren ya, kripto, ada Bitcoin, ada apa lagi tadi saya baca, ada beberapa lah ya, saya lupa nama-nama mata uangnya kripto ya. Jadi kita belajar ini kripto ini benda apaan sih? Kalau terasa berat, mungkin sebaiknya kita serahkan kepada Dilan, Pak Dilan. Kalau ada yang berminat, silahkan mengikuti kelas diskusi kami. Ada promosi menarik ya. Kalau 10 pendaftar pertama mendapatkan kopi, dan nanti peserta terbaik mendapatkan buku dari kami. Terus ya mungkin kita akan sediakan sertifikat gitu kiranya. Itu saja mungkin ya kalau untuk kegiatan kita yang akan datang 2 pertemuan ya. Besok, hari Minggu, dan minggu berikutnya. Itu salah ya kayaknya tanggalnya ya, harusnya tanggalnya 11 April ya. Tanggal 18 April ya. Hari Minggu ya, bukan hari Senin. Karena hari Senin orang kerja ya. Oke. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kita pada malam ini. Saya bacakan dulu doa Al-Fatihah sebagai pembuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembacaan Injil Yohanes ya. Silakan kepada Mas Agung. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terima kasih pada Saudara Agung atau Diki.
Pada teman-teman yang hadir pada hari ini, sebelum kelas kita mulai, mari kita berdoa sejenak untuk saudara dan sahabat kita Rahmat Darmawan yang sekarang sedang berjuang karena terinfeksi virus corona dan berada di ruang ICU. Ya, semoga dengan doa kita kali ini segera saudara kita Rahmat dapat dipulihkan. Amin. Saya akan memimpin doa dalam tradisi Islam. Buat teman-teman yang beragama lain silahkan dengan caranya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kepada seluruh Nabi dan Rasul dari mulai Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Isa, dan Muhammad SAW. Semoga komuni 4 mursyid membimbing pikiran dan tindakan kita pada hari ini. Ya Allah, pada hari ini kami sekelas memohon doa dan kekuatan serta penyembuhan bagi sahabat saudara kami Rahmat Darmawan yang sekarang sedang berjuang menghadapi penyakit yang juga diderita oleh menginfeksi banyak sahabat dan saudara kita di dunia. Dan juga bukan hanya kepada Rahmat Darmawan, tetapi juga kepada semua yang sakit pada hari ini, yang kita kenal maupun tidak kenal, kita kenal. Kiranya apa yang terbaik diberikan kepada mereka dan keluarga yang mendampingi mereka. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih. Kita sekarang ada di kelas sesi 9 ya. Betul ya, sesi 9 ya. Pembahasan kita adalah mengenai Injil Yohanes. Ini tauhid dalam kearifan Sinai kedua. Yang pertama itu kalau nggak salah kita membahas mengenai zikir. Zikir nama-nama Allah. Mungkin bisa langsung ke slide pertama. Ya. Kata Injil salah satunya berasal dari bahasa Aram Suryani ya. Mungkin ada dalam bahasa Semit yang lain. Tapi pada pokoknya artinya itu sama, lebih kurang. Artinya suatu kabar yang baik. Kenapa ini disebut kabar yang baik? Nanti kita akan saya ceritakan di bagian terakhir. Karena kelas kita itu adalah kelas Buyruk Al-Furqan, maka saya ingin menjelaskan dalam Buyruk Al-Furqan, Injil adalah nama lain untuk perjanjian baru. Yaitu segala skripturalisasi tradisi yang dihasilkan semenjak masa awal penjajahan Romawi terhadap bangsa Israel. Jadi, apa itu skripturalisasi? Kita kalau di kita menyebutnya sebagai scripture, itu sebagai kitab suci. Apa itu kitab suci? Bagi Buyruk Al-Furqan itu kan Taurat, Zabur, Injil yang digabung menjadi Alkitab. Sebab di dalam Al-Quran pun disebut Alkitab atau kitab itu seperti di Al-Baqarah ayat 2, Zalika kitabu. Kitab itu dia nggak menyebut haza tapi zalika. Kalau haza itu kan ini. Nah, apa itu pembagian yang di dalam Buyruk Al-Furqan? Jadi pembagiannya seperti ini. Taurat itu skripturalisasi yang dilakukan oleh guru Kula Musa ibn Imran. Jadi
Gurukula itu maksudnya sama seperti dengan mursyid yang mengasuh suatu padepokan atau suatu pondok, TK atau tarekat. Nah, jadi siapapun yang menjadi guru di situ, siapapun menjadi mursyid itu namanya gurukulanya ya. Jadi bukan berarti hanya satu sosok Nabi Musa itu saja, bukan. Ya, kemudian itu dikompilasi, adalah satu kompilasi tradisi sejak masa Adam dan Hawa sampai masa generasi salaf gurukula Musa. Jadi yang dimaksud dengan generasi salaf gurukula Musa adalah yang hidup mengalami segala yang diceritakan dalam mitologi kisah Sinai sampai semua generasi yang hidup itu meninggal. Misalnya kalau yang paling ada anak bayi yang ikut kisah Sinai sampai anak bayi itu meninggal, itu udah generasinya sampai situ salah, misalnya seperti itu. Sama seperti kalau di dalam Islam kira-kira generasi salaf itu tahun 705 Masehi sampai 710 Masehi, seperti itu kira-kira generasi salaf. Karena itu orang yang terakhir meninggal setelah yang pernah ketemu sama Rasulullah. Nah, kata Taurat dapat diartikan sebagai instruksi, hukum, perintah atau dharma. Nah, lebih kurang mirip. The law. Itu mirip kata buyruk. Buyruk itu juga artinya adalah seperti Taurat, tapi dalam bahasa Turki. Turki Persia campurannya kalau nggak salah, saya lupa. Zabur itu apa? Kalau Zabur itu skripturalisasi yang dilakukan gurukula Daud, Nabi Daud, yang dikompilasi semua tradisinya sejak zaman para kadi atau para hakim. Kan ada kitab hakim-hakim. Hakim-hakim itu kadi-kadi, the judges. Ya. Kemudian yaitu sejak generasi tabi'utnya gurukula Musa itu. Jadi kalau generasi salaf kan tadi udah selesai tuh. Abis itu ada generasi tabi'utnya gitu kan. Dalam Islam kan juga sama tuh, ada tabi'ut gitu kan. Sampai masa penjajahan Yunani terhadap bangsa Israel. Misalnya kitab Zakaria, bukan Nabi Zakaria yang bapaknya Nabi Yahya, bukan, beda. Ada Nabi Hajai, ada Nabi Habakuk. Itu semua ada kisah nabi-nabi pada zaman penjajahan Yunani terhadap bangsa Israel. Kalau di dalam istilah yang lain, Zabur itu adalah Nebiim dan Ketubim. Jadi kemudian tanah yang merupakan gabungan dari Taurat dan Zabur di dalam kekristenan dikenal sebagai Perjanjian Lama. Terus apa itu Injil? Kita lagi membahas Injil kan sekarang. Injil adalah skripturalisasi yang dilakukan guru Yesus, yang dikompilasi, dia mengkompilasi tradisi sejak zaman penjajahan Romawi sampai generasi salaf gurukula Musa, Yesus ibn Maria. Kalau di dalam kekristenan disebutnya sampai para rasul ya. Nah, itu generasi salaf itu para rasul itu, the apostles itu. Nah, jadi makanya kita melihat ceritanya itu dimulai dari Zakaria sama Hana, ibunya Maria, bukan langsung ke Yesus, enggak. Dari ceritanya itu, karena dari zaman mereka itu awal penjajahan Romawi. Jadi jelas ya timeline-nya. Nah, kemudian Al-Quran itu apa? Al-Quran juga sama. Al-Quran adalah skripturalisasi yang dilakukan oleh gurukula Muhammad Rasulullah yang menanggapi seluruh tradisi mengenai Taurat, Zabur, Injil yang beredar sejak zaman tabi'utnya Yesus, dan dalam menanggapi itu dia menggunakan teknik atau metode midrashik. Nanti kapan-kapan kita bahas mengenai midrashik ini. Ya, untuk mendiskusikan seluruh tema dalam Intisari Kisah Sinai dalam 3 kitab suci sebelumnya. Nah, jadi Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah itu memiliki syarat silsilah yang jelas-jelas nggak akan ditulis dalam Al-Quran. Hanya yang belajar kepada gurukula Rasulullah itu yang tahu silsilahnya siapa. Siapakah gurunya Rasulullah? Di atasnya. Pasti tahu. Sama seperti saya kalau ditanya siapa gurunya saya.
Guru saya Syekh Ali Haidar. Gurunya Syekh Ali Haidar siapa? Saya bisa jawab. Neneknya Syekh Kahawa. Neneknya Syekh Kahawa siapa? Dan seterusnya sampai zamannya Rasulullah. Itulah yang disebut dengan sampradaya. Karena mentransmisikan secara personal dan berkelanjutan terus-menerus. Walaupun tidak harus kepada satu orang yang memiliki hubungan darah, tidak mesti. Gitu. Tapi ketika kita sudah berguru kepada seseorang, dia sudah menjadi, kalau dia laki-laki ada bapak kita, kalau dia ibu perempuan, dia ada ibu kita. Seperti itu. Oke, mungkin next selanjutnya. Nah, kata kitab suci kan itu tidak ada ya di dalam bahasa Inggris atau bahasa lain. Dia nggak nyebutnya sebagai semuanya nyebutnya sacred scripture, enggak, sacred literature. Kitab itu adalah terjemahan dari kata scripture, ya, yang dapat dipahami sebagai karya dari juru tulis scribe. Di dalam Tawarikh ada daftar generasi salaf dari zamannya Nabi Musa. Misalnya, yang paling awal disebut adalah juru tulis yang berasal dari wangsa atau klan Kaleb ibn Hezron, Kaleb bin Hezron bin Fares bin Yehuda. Nah, jadi dia keturunannya Yehuda. Terus, jadi di antaranya putra Kaleb itu ada yang bernama Salma. Salma ini anaknya Efrata. Dia punya putra antara lain namanya Bethlehem. Nah, jadi Bethlehem itu eponim ya, kita pernah belajar eponim. Karena bapak pendirinya adalah Bethlehem. Nah, Diabes ini sama itu menjadi patron bagi tiga gurukula. Itu tiga gurukula, yaitu Tiratia, Simatia, dan Sukatia, yang merupakan orang-orang keni dari Hemat. Hemat adalah bapak dari gurukula Rehab. Ini agak bingung ya. Jadi gini. Jadi Salma itu patron. Salma ini bisa sebut kayaknya nama perempuan ya, padahal enggak juga laki-laki. Atau Salman lah gitu ya. Salman itu patron bagi mursyid-mursyid yang mengelola tarekat-tarekat yang namanya Tiratia, Simatia, Sukatia. Yang orang-orangnya itu adalah orang-orang Keni. Keni itu satu bangsa. Dan di antara bangsa Keni itu mungkin satu klan yang dinastinya lah ya. Dari Hemat namanya. Hemat itu juga adalah seorang mursyid dari Rehab. Namanya Rehab. Nah ini ya, menarik. Tiratia, Simatia, Sukatia sangat menarik karena berkaitan dengan sufisme atau kehidupan tarekat. Misalnya artinya Tiratia itu adalah keturunan penjaga gerbang. Simatia, keturunan yang menyimak. Nah, Sukatia, keturunan cabang yang menjaga rahasia kenabian. Kita kemarin belajar kata Rehab. Rehab itu kan kita belajar ada hubungan dengan roda atau kereta, chariot, ya kan? Yang artinya secara sederhana kawanan penunggang kereta. Hemat itu sendiri artinya adalah mata air yang menghangatkan. Loh, kita jangan salah, nama-nama ini punya satu maksud kenapa disebut seperti ditaruh seperti itu dalam teks. Bangsa Keni kita jangan lupa, itu dari kata sama dengan kain. Pengrajin logam, ingat kan? Pengrajin logam. Simbol penunggang kereta itu ada juga di dalam Mahabharata. Krishna itu disebut Sarati atau Partha Sarati, penunggang kereta Arjuna, atau Sana Sarati, penunggang kereta keabadian. Jadi maksud saya, simbol yang digunakan itu memang simbol yang khusus, yang terkenal pada zamannya mereka, yang sedang hype pada zamannya mereka, terkait dengan spiritualitas. Oleh karena itu kita dapat pahami bahwa kejurutulisan dalam kehidupan bertarekat sangat penting. Para resi menghasilkan suatu karya sastra, menerima wahyu, ya kan? Lalu ada murid-murid khusus yang bertugas untuk menjadi penjaga dari karya sastra itu. Dia
mencatat dan menjelaskan. Misalnya yang tugasnya sekarang mencatat dan menjelaskan adalah saya. Siapa yang menyimak untuk merekam? Ada. Menyimak untuk merekam itu apa maksudnya? Dia menghafal dan menyandungkan. Karena kan nggak semua orang suka menulis dan mencatat, menjelaskan kan. Ada yang senangnya nyanyi gitu kan, mudah hafal lagu. Kalau saya tipe yang nggak seperti itu, nggak bisa menghafal dan menyandungkan. Atau ada yang tipe hanya menyalinnya. Jadi menyalin itu gini, saya Rasulullah itu menerima wahyu, menulis, kemudian disalinkan oleh murid khusus yang ditugaskan untuk itu. Misalnya Zaid bin Sabit itu tugasnya seperti itu. Jadi selalu ada tugas seperti itu. Terus kita temukan tradisi ini berkelanjutan. Ada nama baru Ibn Neriyah ya, judul tulisnya Yeremia. Di antara muridnya Nabi Yeremia adalah Ma'at bin Adnan. Ma'at itu adalah nenek moyangnya Rasulullah. Nama ini ada di misalnya di Tawarikh juga. Ma'at bin Ram. Jadi ini pula yang dialami oleh guru pula Yesus setelah peristiwa penyaliban di Golgota pada tahun 26 sebelum Masehi, 26 sebelum Masehi ya. Jadi ada guru pula yang khusus melakukan skripturalisasi ya kan. Misalnya Matius, Lukas, Thomas, Petrus, Yohanes, Paulus, dan Filip. Sekarang yang kita bahas adalah dari guru pulanya Yohanes. Mari kita lanjut langsung ke Yohanes 1. Tadi sudah dibacakan oleh saudara kita Agung. Yohanes 1 adalah satu pembahasan yang paling seksi ya, dalam studi Injil Yohanes. Ini biasanya jadi bahan debatan Muslim dengan Kristen membahas mengenai apa itu logos, atau antara sesama Kristen sendiri, apa itu logos, apa itu firman. Yang saya bahas hari ini adalah dari Buiruq Al-Furqan. Jadi menurut Buiruq Al-Furqan, teks tersebut disyarahkan dalam satu susunan ayat 2 sampai 4. Menurut Buiruq Al-Furqan, 4 kitab suci tersebut, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, disusun dalam desain, struktur, dan pola yang rapi pada masing-masing kitab suci di dalamnya. Dan tidak sedikit di antaranya merupakan historiografi. Bukan historiografi ya, kita sudah bahas. Jadi ada historisismenya di sana. Dan kita melihat bagaimana Yohanes yang tadi dibaca oleh Saudara Agung sebetulnya mensyarahkan kembali Kejadian 1 sampai 3. Kita ingat pelajaran Kejadian 1 sampai 3. Makanya saya berikan satu perbandingan. Ini misalnya bait pertama sampai ketiga itu dia mensyarahkan kembali tentang firman, sabda atau wahyu. Sabda itu sebetulnya dari bahasa Sanskrit artinya sama dengan wahyu. Kemudian dalam Kejadian 1 ayat 3, firman yang terungkap atau dayanya adalah cahaya. Saya memilih kata daya, bukan energi, karena itu lebih luas. Saya pikir kadang-kadang lebih luas jangkauannya daripada sekedar energi. Jadi kan kita ingat ya, di Kejadian 1 ayat 3 itu, begitu firman itu terungkap, itu adalah cahaya. Let there be light, kun fayakun. Terus dia bilang kan, hari pertama yang dapat dipahami sebagai hari pertama roh dihembuskan ke dalam juf, ke dalam raga kita, maka nafs hidup melalui wahyunya. Nah, Yohanes 1 yang dimulai dari ayat 2 sampai 4 itu juga mensyarahkan kembali Kejadian 1 ayat 4 sampai 5. Jadi itu selalu ditanggapi lagi. Kenapa Yohanes menanggapi ini? Kita cari tahu kenapa dia menanggapinya begitu. Tapi tekniknya Yohanes digunakan juga oleh Syekh Ali Haidar ketika dia mau memulai mensyarahkan
kitab Kejadian, dia juga bilang dalam 8 bait syairnya mengenai sabda, mengenai wahyu atau firman. Oke, next. Nah, kita lihat di situ, saya merangkum bahwa Yohanes 1 mengatakan secara sederhana ada firmanlah yang menghidupkan segalanya. Firman adalah daya. Daya itu mula-mulanya adalah cahaya. Dengan adanya ruh dan nafs, maka kita punya kesadaran yang menerangi kita. Kalau kita punya kesadaran berarti pencerahan. Firman atau daya itu memuliakan kita. Firman itu didengar, karena itu disebut kesadaran yang menerangi. Sejak mula, makanya disebut kata-kata Bereshit dalam bahasa Ibrani-nya, daya bersama dengan Allah. Segala sesuatu berasal dari daya, melalui daya, bersama daya. Jadi tidak terpisah kita dengan daya yang agung ini. Daya adalah kehidupan, ya kan? Kalau kita tidak punya daya, kita tidak hidup, kan? Dan kehidupan merupakan cahaya bagi manusia. Maksudnya kita kalau simbolnya kan kalau mati itu kan kegelapan, ya nggak? Kalau kehidupan berarti cahaya, gitu kan? Kesadaran mengenai inilah aku, ini gue, kan? Yang merupakan makna nafs dalam jiwa. Jadi kan kita udah belajar bahwa ketika nafs sudah ada di dalam raga, setelah dihembuskan roh, sadar, oh ini aku, karena itu aku sudah punya makna aku, nafs. Ketika terpancar suatu karakter tertentu, baik, buruk, itu adalah satu bentuk jiwa. Berarti setiap orang yang memiliki kesadaran dan pencerahan itu bersama dengan Tuhan, sama dengan Allah. Next. Nah, apa yang disampaikan di dalam Yohanes 1 ini? Yohanes memulai syarahan dari Kejadian 1 sampai ayat pasal 1 ayat 1 sampai 4 untuk dia ingin ngasih pemahaman, ini loh misi mursyid saya Yesus. Mursyidnya itu misinya disimbolkan sebagai firman, dan bahwa firman adalah daya yang menghidupkan kita. Dengan daya yang merupakan kesadaran atau pencerahan ini, maka antara kegelapan dan terang dapat dipisahkan. Mana yang mati, mana yang hidup jelas. Nah, itulah misi dan keberadaan Yesus, mursyidnya. Oke. Jadi apa yang disampaikan dalam Yohanes 1 maupun keseluruhan teks Yohanes merupakan kesaksiannya sebagai murid dan musahib Yesus. Jadi Yohanes yang di sini sebetulnya adalah Yohanes sang murid yang juga musahib. Nanti kita bisa bahas apa itu musahib. Keseluruhan cerita itu menggambarkan bagaimana kehidupan bertarekat. Nih, ada cerita tentang inisiasi dengan mandi besar, mikwe atau gosol. Kemudian kalau zaman dulu mungkin berendam di sungai, karena zaman dulu belum ada kamar mandi. Kalau sekarang sudah ada kamar mandi, nggak apa-apa disiram dengan air di kamar mandi, ya kan? Atau bak mandinya punya bak mandi luas, gitu kan? Kemudian ada kisah tentang muhib. Muhib itu orang yang tertarik kepada tarekat, misalnya Philip dan Nathanael, kan? Kemudian di sini sebetulnya dimulai dari cerita tentang siapa gurunya Yesus. Siapa gurunya Yesus? Mursyidnya siapa? Yohanes Pembaptis. Atau kita kalau di dalam Islam sebutnya Yahya. Atau di bahasa Ibrani di Perjanjian Lama kita temukan namanya Yohanan. Nah, kemudian diceritakan sebelum Yesus menjadi mursyid, dia juga melalui tahapan pengalaman sebagai murid, diinisiasi dulu, ya kan? Baru dia menjadi mursyid, gitu kan? Walaupun
walaupun mungkin dia adalah katakanlah orang percaya dia itu seperti nur yang ciptaan pertama seperti itu. Tapi kan toh manusia juga lahir langsung bayi, nggak langsung gede kan, bayi dulu. Sama dengan itu, Yesus juga kasih contoh kalau bertarekat itu jadi muhib dulu. Kemudian kalau tertarik iya baru berinisiasi dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian selanjutnya next. Nah, kemudian ada pohon ara. Di situ ada simbol pohon ara. Pohon ara ini pohon yang sama satu keluarga dengan pohon fig. Ya, jadi keluarga fig ini keluarga pohon yang selalu jadi simbol pencerahan. Ada pohon bodi, ada pohon banyan kalau di Melayu atau di India. Nah, kemudian Yohanes sang murid ini, ya, saya nggak tahu apakah itu nama aslinya atau enggak, tapi dia dikenal dengan nama gurunya, yaitu Yohanes. Jadi Yesus adalah guru Yohanes sang murid, kan? Tapi di atasnya lagi adalah gurunya Yesus adalah Yohanes. Dia pakai nama itu, sama seperti kalau misalnya Pak Thomas itu punya guru ibu neneknya kan Hawa. Nah, itu karena saya tertarik atau saya sangat mengagumi dari gurunya saya ambil nama dia sebagai mungkin tanda hidup dia, atau mungkin udah punya kebetulan dia udah punya nama yang sama, tapi dia karena dia senang banget, ya itulah dia pakai nama itu. Nah, tarekat Yohanes Pembaptis, kalau kita lihat dari cerita ini, punya silsilah sampradaya yang berinduk kepada Elia. Yang tadi kita sebut, kenapa tadi saya sebut Rehab? Itu ada hubungannya dengan Rehab. Oke, Yohanes 3 sekarang ya. Jadi kita tidak akan bisa membahas semua Yohanes, saya akan kenapa ada yang saya pilih khusus. Yohanes 3 mungkin? Langsung. Oke. Nah, tadi kita membahas Yohanes 1 adalah mengenai firman, sekarang Yohanes 3 adalah mengenai kehidupan setelah mati. Ini tema yang sangat banyak dan intens dibahas dalam Perjanjian Baru. Adalah kebangkitan tubuh dan kehidupan setelah mati. Dan kemudian dibahas lagi dengan sangat indah ya di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Injil itu lebih kepada banyak bentuk-bentuk gurindam, bentuk-bentuk parabel, ya kan? Tapi kalau di dalam Al-Quran itu bentuknya syair, jadi bisa langsung disenandungkan. Nah, apa itu pembahasan yang utama yang saya bahas dari Yohanes 3 itu sebenarnya berhubungan dengan perjanjian atau covenant dalam bahasa salah satu dialek Aram, kiamah. Ya, kiamat loh sama seperti hari kiamat, tapi ini lainnya juga adalah perjanjian atau berbaiat gitu kan. Yang namanya kita bertarekat itu kan kita berbaiat ya gitu kan. Kamu berbaiat dengan siapa gitu. Maksudnya di sini tuh berbaiat adalah bukan kepada seorang guru ya, bukan kepada manusia, tetapi pada dharmanya apa. Kita sudah melihat ada 3 jenis baiat yang dilakukan semenjak zaman generasi Adam dan Hawa ke Taman Eden, di Taman Eden. Pertama, baiat di Taman Eden. Apa? Kita ingat, tidak boleh mengkonsumsi hadaat atau buah kuldi yang merupakan simbol keserakahan dan dalam mengeksploitasi sains, teknologi, keagamaan, dan kehidupan sekuler. Nah, Adam dan Hawa sempat melanggar baiat itu. Kemudian diampuni oleh Allah. Yang lebih parah lagi adalah Kain melanggarnya. Abel melanggarnya. Yang lebih parah melanggar adalah Kain. Dia membunuh. Dia dipulihkan. Kita ingat cerita itu. Yang belum kita bahas mungkin di kelas nasiologi adalah kisah Bahtera Nuh ya. Itu kan baiat juga. Baiatnya apa? Hidup dalam satu kemanusiaan dalam simbol Bahtera. Tidak boleh mengeksploitasi alam secara serakah, melalui sains, agama,
kehidupan sekuler dan lain sebagainya, ya kan. Nah, beberapa generasi udah berusaha memelihara, tapi tetap dilanggar. Walaupun juga sudah berusaha memulihkan. Siapa yang berusaha memelihara dan memulihkan? Misalnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf. Nah, kemudian yang puncaknya, katakanlah puncak atau intisari dari seluruh kitab yang ada ini, Taurat, Al-Quran, Zabur, Injil ini adalah perjanjian di Kisah Sinai. Yaitu 10 Dharma, ya kan? Udah 1.600 tahun, kira-kira 1.600 tahun yang berlalu dari zaman Yesus sampai ke zaman Yesus gitu kan. Udah berusaha dipulihkan, dipelihara, dipulihkan, ada yang melanggar dipulihkan, ada resi-resi nabi-nabi yang sudah memulihkan, misalnya Daud, Hezekia, Yesaya, Yeremia dan seterusnya. Tapi tetap seperti itu gitu kan. Nah, di dalam Yohanes 3 ini diajarkan mengenai pengetahuan atau ilmu mengenai kehidupan setelah mati yang kemudian menjadi rahasia umum. Nah, tadinya itu ada pengetahuan umum, tapi kan mereka kan dijajah tuh ya sama bangsa-bangsa Babilonia, Persia, Yunani, ya kan. Terus udah gitu pas zamannya Yesus itu Romawi kan. Ada teologi asing, ada filsafat asing. Jadi anak-anak Israel ini bingung, mana yang benar? Apakah ada kehidupan setelah mati? Ya kan? Jadi ada perselisihan, ada yang skeptis. Saduki tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah mati misalnya. Kemudian mungkin Farisi, si Nikodemus itu kan orang Farisi, dia sakek, dia punya pemahaman mengenai Hades. Ada pengaruh alam kubur. Kayak di Indonesia kan alam kubur itu ada pengaruh dari asing, bukan dari ajaran dari Nabi Musa dan Nabi Enoch, Syed, gitu kan. Akhirnya rahasia ini hanya sedikit ditulis. Baru pas zamannya Nabi Isa, Yesus itu ditulis. Apa itu? Coba ada nggak? Saya tulis. Next selanjutnya. Ya. Apa itu? Jadi Yohanes 3 itu dia merangkum transmisi yang diajarkan oleh Yesus kepada Yohanes tentang kehidupan setelah mati. Yang dia punya kaitan erat dengan tadi. Bagaimana kita tetap memelihara dan memulihkan akibat dari melanggar baiat-baiat itu. Bagaimana tetap bisa memelihara deh. Kalau udah melanggar, gimana caranya kita pulihkan, kita perbaiki, bagaimana kita bertobat. Juga bagaimana kita memulihkan kehidupan kita dari penindasan. Misalnya Nikodemus itu kan dia guru mazhab Farisi, tapi dia muhib. Jadi misalnya nih ada seorang guru dari mazhab lain, dia tertarik sama ajaran Gayatri, dia ikut kelas ini. Jadi semua orang yang sekarang sedang mendengar saya, yang ada di kelas ini, yang belum inisiasi, itu adalah muhib. Dia sudah punya pemahaman, pengetahuan mengenai jiljul. Jiljul itu adalah daur kehidupan. Atau bahasa sekarang adalah inkarnasi. Ya. Dia tanya mengenai itu, tapi Yesus itu malah nggak jelasin mengenai alam barzah. Gitu kan. Dia malah jelasin tentang tikun. Tikun itu penyucian jiwa, pemulihan dunia. Kemudian Yesus itu malah menjelaskan tentang makna spiritual dari Kejadian 1-3 dalam bingkai tikun. Jadi kan di dalam Amsal 10 itu ada ayat yang mengatakan orang-orang sadik adalah fondasi bagi dunia. Itu ada hubungan dengan itu. Yang berkaitan erat dengan kebangkitan tubuh. Jadi Yesus itu malah ngejelasin tentang kemesiasan atau mahdawiyah dari konsep jiljul ya dengan menggunakan perumpamaan terang dan gelap. Kemudian ada pembagian 3 jenis kebangkitan tubuh. Ya, yang dibahas oleh Yesus itu justru bukan mengenai yang seperti di dalam Al-Baqarah 28, bukan.
atau bukan mengenai adanya hari pengadilan nanti pada akhir zaman, kan? Yang banyak dibahas mungkin nanti adalah kebangkitan tubuh bagi Mesias atau anak manusia. Untuk apa? Untuk tikun tadi, pemulihan jiwa, pemulihan dunia, penyucian jiwa. Kemudian Mesias itu disimbolkan dalam anak manusia. Kata simbol ini kita temukan di dalam kitab Enok. Nah, cara Yesus ini menjelaskan, kan? Kalau di dalam Yohanes 3 itu diceritakan karismatik, sehingga dia banyak menarik umat Israel menjadi muhib, bahkan menjadi muridnya. Bahkan orang asing yang agamanya beda, dia pengen jadi muhibnya, akhirnya jadi muridnya, ya kan? Kemudian di situ juga di Yohanes 3 dijelaskan oleh si Yohanes penulis guru kula ini, dia melihat pengajarannya sang guru Yohanes Pembaptis itu